Salam teman-teman dan salam Kokit. Suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menggambar dan mewarnai Pak Zakeus dan mengirimkannya ke kakak koordinator. Sekarang kita mau mulai ibadah kita. Yuk siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Dan jangan lupa Alkitabnya ya. Jangan bosan untuk beribadah online ya teman-teman. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Kita mau memulai ibadah kita di hari Minggu ini. Sekarang coba lihat di belakang kakak ini. Sekarang kakak lagi ada berada di ruangan sekolah minggu, di ruangan kelas kecil. Siapa yang kangen dengan ruangan ini? Saya. Ya, kita mau sama-sama berdoa supaya kita bisa cepat berkumpul lagi, bisa cepat belajar lagi di tempat ini, dan bisa tetap memuji dan memuliakan Tuhan di tempat ini. Kita mau naikkan satu pujian. Betapa Allah pedulinya terhadap kita, sekalipun banyak permasalahan, pergumulan, tapi kita tetap disayang oleh Tuhan. Kita naikkan satu pujian, Allah peduli.
Yesus indah. Kita menaikkan satu pujian lagi. Siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu mampu menyembuhkan? Saya. Kalau gitu kita menaikkan satu pujian, percaya saja.
Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Kakak seneng banget loh bisa kembali ngebawain firman Tuhan melalui sekolah minggu online ini. Adik-adik, semuanya duduk yang manis, buat diri nyaman, dan kalau bisa sih jangan makan, karena nanti fokusnya bukan ke firman Tuhan, malah ke makanan. Oke? Kita mulai ya. Nih adik-adik, kakak mau nanya nih, kalau misalnya guru di sekolah ngasih PR ke adik-adik, ngasih tugas yang banyak ke adik-adik, terus kasih soal latihan ke adik-adik, udah gitu nanti dikasih soal ujian. Itu kira-kira menurut adik-adik, guru tersebut lagi ngerjain adik-adik atau membuat adik-adik tambah pintar? Ayo, nggak mungkin lah guru mau ngerjain adik-adik. Kebanyakan guru, hampir semua guru, bahkan semua guru pasti ngasih soal, ngasih PR, ngasih tugas, dan ngasih ujian supaya yang pertama, adik-adik tahu penerapan dari materi yang adik-adik udah pelajari. Yang kedua, adik-adik bisa tahu sejauh mana kemampuan adik-adik. Wah, yang di sini soalnya aku salah nih jawabannya. Pasti salah ngitung juga gitu. Nah, soal ujian itu juga diberikan supaya guru tahu sejauh mana adik-adik memahami materi yang udah diajarkan. Terus tujuan yang lain, misalnya guru bisa tahu nih, adik-adik pantas gak naik kelas gitu adik-adik. Nah, ini berlaku di semua tingkatan ya, di SD, di SMP, di SMA, kuliah, dan seterusnya ya. Lagi pula nih ya, guru di sekolah sebelum ngasih tugas, sebelum ngasih PR, sebelum ngasih ujian, kan dia ngajarin dulu, ngasih materinya dulu ke adik-adik. Misalnya adik-adik yang kelas 6 diajarin tentang menghitung luas, menghitung volume sebuah bangun ruang, volume misalnya volume kubus misalnya. Kan diajarin dulu cara menghitungnya, apa itu kubus. Lalu kemudian dikasih PR beberapa soal, nanti lama-lama dikasih soal ujian. Nah, itu supaya adik-adik bisa makin paham nih apa itu kubus, bagaimana menghitung volumenya, begitu kan? Nah adik-adik, ini juga berlaku loh, bukan cuma di sekolah, tapi juga di pendidikan yang bukan di sekolah. Misalnya apa? Kursus piano, terus apa lagi? Les bahasa Inggris, les drum, les nari. Itu pasti pertama diajarin dulu, lalu kedua mungkin dikasih tugas, nanti ada ujian deh supaya naik ke grade 1, grade 2, grade 3 gitu kan. Lagi kalau piano tugas-tugasnya pasti nggak sedikit, tugas-tugasnya pasti lumayan banyak di rumah. Nanti di tempat les piano diuji, nanti dikasih ujian supaya adik-adik bisa makin paham tentang bagaimana bermain piano, bisa makin jago. Intinya ini ya, setiap guru itu ngasih tugas bukan iseng-iseng, bukan mau ngerjain adik-adik, tapi membuat adik-adik lebih pintar, lebih jago, lebih hebat gitu. Mengerti ya sampai sini ya adik-adik? Nah, contoh tentang guru yang ngasih ujian tadi, contoh yang tentang guru ngasih materi, ngasih PR, ngasih tugas, ngasih soal ujian tadi, supaya kita bisa jadi pintar, bisa loh kita ambil pelajaran berharganya di dalam kehidupan kita, terutama kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nih adik-adik, tujuan orang Kristen yang utama adalah hidup seperti Tuhan Yesus. Nah, untuk seperti Tuhan Yesus, ada banyak hal yang perlu kita pelajari. Kasih misalnya, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahan lembutan, penguasaan diri, bicara yang tepat, terus mengampuni, terus banyak hal yang harus dipelajari oleh orang Kristen. Nah, untuk itu orang Kristen awalnya harus mendengarkan firman Tuhan. Bisa dari gereja, bisa dengerin dari
YouTube misalnya, atau dengerin renungan harian. Anggap aja nih ya, hari ini belajar tentang kesabaran misalnya. Dia dengar di gereja firman Tuhan tentang kesabaran. Nanti nih ya, di dalam kehidupan kesehariannya ada aja yang bikin dia nggak sabar, yang bikin dia kesel, yang bikin dia jengkel. Nah itu, semua kejadian yang bikin dia kesel tadi, itu tujuannya untuk melatih kesabarannya. Jadi Tuhan nggak sedang iseng nih mengizinkan kejadian-kejadian yang melatih kesabaran. Tuhan nggak sedang iseng, tapi Tuhan sedang melatih anak-anak Tuhan untuk belajar sabar. Jadi nggak cuma belajar teorinya aja sabar, ayat-ayatnya di mana, lalu bagaimana menerapkan kesabaran. Nggak cuma begitu, tapi Tuhan sedang melatih orang-orang Kristen, pengikutnya, untuk sabar yang sesungguhnya, nggak cuma teori, gitu, adik-adik. Nah, hari ini kita akan belajar percaya kepada Tuhan. Ayat bacaannya terambil dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Wah, panjang banget ya. Enggak sih, sebenarnya kalau adik-adik biasa baca Alkitab, ayat segitu mah nggak panjang. Nah, tapi karena ayat ini cukup banyak, kita baca Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Adik-adik bisa pause dulu videonya, lalu baca ayatnya. Atau kalau mau baca nanti nggak apa-apa. Jadi adik-adik bisa belajar firman Tuhan sekarang nih, tetap putar videonya. Nanti waktu videonya kelar, adik-adik bisa baca deh ayatnya di rumah. Kakak ulang ya. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ada seorang yang sakit parah, namanya Lazarus. Lazarus ini adalah saudara Maria dan Marta. Suatu hari nih ya, Maria dan Marta datang kepada Tuhan Yesus untuk kasih tahu bahwa Lazarus sakit. Yohanes 11 ayat 4 bilang gini. Yohanes 11 ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan." Setelah Tuhan Yesus dengar bahwa Lazarus sedang sakit, Tuhan Yesus nggak segera pergi kepada Lazarus. Tuhan Yesus kayak sengaja mengulur waktu gitu. Setelah 2 hari kemudian, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke Yudea kepada Lazarus. Yohanes 11 ayat 11 bilang gini. Yohanes 11 ayat 11. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Murid Tuhan Yesus menyangka bahwa tertidur yang dimaksudkan Tuhan Yesus itu ya tidur. Tapi maksud Tuhan Yesus itu bukan tertidur dalam arti sebenarnya. Maksud Tuhan Yesus itu, kata tertidur itu maksudnya sudah mati. Jadi sebenarnya Lazarus itu sudah mati. Tuhan Yesus tahu bahwa Lazarus sudah mati. Nah, makanya untuk supaya nggak salah paham, supaya murid-murid nggak salah paham, Tuhan Yesus bilang gini nih dalam Yohanes 11 ayat 14 dan 15. Yohanes 11 ayat 14 sampai 15. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Nah, waktu rombongan Tuhan Yesus dan murid-muridnya sampai, ternyata Lazarus sudah mati, sudah terbaring di dalam kuburnya selama 4 hari. Waduh, jadi kebayang dong, udah lama banget tuh Lazarus sudah mati kan? Nah, Yohanes 11 ayat 20 sampai 23 bilang gini. Yohanes 11 ayat 20 sampai 23. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati.
Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Nah, Marta pun datang kepada Maria untuk memberitahukan bahwa Tuhan Yesus sudah datang nih. Akhirnya dengan begitu sedihnya karena kematian Lazarus saudaranya, Maria dan Marta datang kepada Tuhan Yesus. Yohanes 11 ayat 29 sampai 32 melanjutkan kisahnya gini. Yohanes 11 ayat 29 sampai 32. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya, karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Nah, begitu sedihnya Maria dan Marta, saking sedihnya nih, sampai-sampai orang-orang yang ikut bersama-sama dengan mereka, bahkan Tuhan Yesus sendiri pun turut merasakan kesedihan mereka. Tuhan Yesus sendiri pun ikut sedih, ikut merasakan kesedihan mereka. Akhirnya, setelah Tuhan Yesus dan rombongannya serta Maria dan Marta tiba di depan kubur Lazarus, Tuhan Yesus meminta beberapa orang untuk menggeser pintu kubur batu tersebut. Gini adik-adik, kuburan orang Israel waktu itu beda banget dengan kuburan kita sekarang. Kalau kuburan orang Indonesia sekarang tuh kan pakai liang gitu, ada lubang kubur, ada liangnya di bawah tanah. Kalau orang Israel pada waktu itu kuburannya adalah goa batu dan ada pintu kuburnya itu berupa batu juga. Jadi untuk membuka kuburnya orang-orang harus menggesernya, dan itu beberapa orang adik-adik. Yohanes 11 ayat 41 sampai 44 mengisahkan gini. Yohanes 11 ayat 41 sampai 44. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Wow, Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang mati. Hebat ya Tuhan Yesus ya. Adik-adik, kalau misalnya nih ya, ini kalau misalnya Tuhan Yesus langsung pergi ketika Maria dan Marta kasih tahu kepada Tuhan Yesus bahwa Lazarus sakit parah. Kalau misalnya Tuhan Yesus langsung pergi lalu langsung menyembuhkan Lazarus, bisa nggak? Pasti bisa dong. Tapi kalau itu terjadi, kisahnya jadi nggak spesial dong. Soalnya gini adik-adik ya, soal menyembuhkan orang, wah, itu mah udah biasa dilakukan Tuhan Yesus. Orang-orang juga udah biasa lihat kan, Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang, mengusir setan. Nah, tapi kalau Tuhan Yesus sampai bisa membangkitkan orang mati, yaitu Lazarus, itu kan kisahnya jadi luar biasa. Itu kan membuktikan bahwa Tuhan Yesus Maha Kuasa. Tuhan Yesus sanggup membangkitkan orang mati, yaitu Lazarus. Dan kalau sampai Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang mati, yaitu Lazarus, Tuhan Yesus Maha Kuasa, kisahnya baru jadi luar biasa kan? Gak biasa-biasa aja. Nah adik-adik, memang sih ya, Tuhan Yesus kesannya kayak telat gitu datang.
datang ke Yudea waktu Lazarus sudah 4 hari terbaring, sudah 4 hari mati. Kesannya Tuhan Yesus telat ya. Tapi nggak gitu adik-adik. Tuhan Yesus sengaja melakukan itu supaya menunjukkan hal yang lebih besar lagi. Kesannya memang telat, tapi ternyata enggak. Memang itu sengaja dilakukan Tuhan Yesus agar terjadi mukjizat yang lebih besar lagi, yaitu membangkitkan orang mati, yaitu Lazarus. Jadi Tuhan Yesus bukan lagi ngerjain orang-orang ya. Tuhan Yesus bukan lagi ngerjain Maria dan Marta. Tuhan Yesus bukan lagi ngerjain para muridnya Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus lagi mengajarkan setiap murid-murid Tuhan Yesus untuk percaya kepadanya. Bukan hanya percaya karena Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat kesembuhan, tapi percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, yang mengambil rupa sebagai manusia. Kalau Dia adalah Allah, maka Dia adalah Maha Kuasa. Adik-adik, kakak ulang sekali lagi ya. Melalui peristiwa Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus ini, Tuhan Yesus sedang mengajarkan murid-muridnya waktu itu untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang. Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada murid-murid waktu itu untuk percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang mengambil rupa sebagai manusia. Dia sanggup melakukan segalanya, termasuk membangkitkan orang yang sudah mati, yaitu Lazarus. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Kalau Dia maha kuasa, maka segala perintahnya harus dituruti, kehendaknya harus diwujudkan. Nah, kalau waktu itu Tuhan Yesus tidak membangkitkan Lazarus dari kematian, rasanya lebih sulit para murid untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, para murid kan jadi percaya. Wah, Tuhan Yesus ternyata maha kuasa ya. Guru kita ternyata maha kuasa ya. Dia benar-benar Allah yang mengambil rupa sebagai manusia. Kalau gitu, kita harus mematuhi segala perintahnya. Begitu adik-adik. Nah, bagaimana dengan kita adik-adik? Kita sih ya di zaman sekarang ya, nggak perlu lagi pembuktian bahwa Tuhan Yesus maha kuasa. Semua bukti-bukti bahwa Tuhan Yesus maha kuasa sudah dicatat di dalam Alkitab kan? Kita tinggal baca dan kita tinggal percaya bahwa Tuhan Yesus maha kuasa. Sekarang sikap kita yang seharusnya adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, percaya kepada Tuhan Yesus itu bukan hanya percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan mukjizat. Percaya kepada Tuhan Yesus itu kalau di zaman sekarang lebih dari itu adik-adik. Percaya kepada Tuhan Yesus adalah percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi itu diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kakak ulang ya. Percaya kepada Tuhan Yesus adalah percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kebaikannya bisa berupa perubahan karakter kita yang lebih baik. Kebaikannya bisa berupa pola hidup kita yang lebih baik. Kebaikannya bisa berupa kesadaran akan menjaga kesehatan lebih baik. Misalnya gini adik-adik. Waktu adik-adik sakit demam, waduh, pasti gak enak banget tuh sakit demam. Nah, waktu sakit demam, kita berdoa nih, adik-adik berdoa nih. Adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan adik-adik seketika itu juga. Nah, itu bagus. Tapi ada banyak kasus, mungkin hampir semua kasus kayak gitu. Waktu berdoa, gak sembuh seketika itu juga. Waktu habis berdoa, amin, demamnya tetap ada. Nah, kalau itu terjadi, bukan berarti Tuhan Yesus gak maha kuasa loh ya. Bukan juga itu berarti Tuhan Yesus gak baik. Ingat tadi kakak bilang apa? Segala sesuatu terjadi diizinkan Tuhan Yesus untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah adik-adik, waktu kita mengalami begitu, sakit demam dan berdoa lalu belum sembuh, bukan berarti Tuhan gak baik, bukan berarti Tuhan gak maha kuasa. Pasti ada maksud
yang baik yang mau Tuhan datangkan kepada kita. Mungkin aja kan melalui sakit itu kita jadi belajar menjaga kesehatan, supaya nanti waktu kita kembali sehat, kita menjaga kesehatan lebih lagi, supaya kita nggak sakit, ya kan? Atau misalnya gini adik-adik nggak belajar misalnya, atau kurang belajar nih, besok ada ujian, lalu waktu ujian soalnya susah banget, adik-adik berdoa, Tuhan aku pengen ujian ngerjain soal, dan aku pengen gak nyontek, Tuhan tolong kasih hikmat. Dan setelah selesai berdoa, apakah jawaban langsung ada di kepala kita? Enggak kan? Enggak begitu. Dan faktanya beberapa orang waktu ujian gak nyontek, tapi nilainya jelek, nilainya gak bagus. Itu maksudnya pasti untuk mendatangkan kebaikan dong, supaya kelak kita bisa belajar lagi, supaya nanti waktu ada ujian nilainya lebih baik lagi. Atau contoh lain misalnya, sekarang nih kita sedang ada di situasi pandemi virus COVID-19, virus corona. Ada beberapa orang yang berdoa, dalam nama Yesus, corona pergi, corona aku usir keluar. Atau kita berdoa, Tuhan aku pengen corona cepat-cepat pergi, karena aku pengen sekolah, cepat-cepat datang ke sekolah minggu begitu. Tapi ternyata setelah kita berdoa, setelah beberapa orang berdoa, corona nggak langsung pergi kan, nggak langsung musnah kan. Justru faktanya jumlah kasus corona, jumlah kasus yang terpapar virus corona makin meningkat. Tapi kalau udah begitu, apakah Tuhan jahat? Kalau udah begitu, apakah Tuhan nggak maha kuasa? Kalau begitu, apakah Tuhan nggak baik sama kita? Bukan adik-adik. Segala sesuatu yang terjadi diizinkan Tuhan itu pasti mendatangkan kebaikan. Coba deh adik-adik pikir, coba deh kita pikir sekarang. Gara-gara pandemi virus corona ini, hampir semua orang jadi menjaga kebersihan kan? Sekarang kalau adik-adik datang ke suatu tempat, katakanlah mall, itu pasti nanti diukur suhu tubuhnya, suhu badannya. Kalau nggak pakai masker, nggak boleh masuk. Begitu juga dengan di gereja. Misalnya di gereja ada peraturan yang bisa datang beribadah langsung ke gereja umur sekian sampai umur sekian. Tapi begitu datang juga harus cuci tangan kan. Jadi mungkin saja kan pandemi ini diizinkan Tuhan supaya kita belajar untuk menjaga kesehatan, kebersihan, dan lain sebagainya. Nah, sampai sini sudah mengerti kan adik-adik? Intinya nih ya, hari ini kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan bukan hanya percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mukjizat, tapi percaya bahwa segala sesuatu diizinkan Tuhan terjadi supaya mendatangkan kebaikan bagi kita. Entah itu kebaikan karakter kita, kebaikan kita untuk menjaga kesehatan lebih lagi, dan lain sebagainya. Sekarang, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami telah selesai belajar firman-Mu. Bantu kami untuk kami tetap percaya kepadamu, percaya bahwa segala sesuatu diizinkan Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Bantu kami untuk memahami kehendak-Mu ya Tuhan melalui apapun. Melalui kebenaran firman-Mu, melalui nasihat dari Mama Papa maupun melalui yang lain. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, firman Tuhan hari ini telah selesai. Tapi sebelum sekolah minggunya selesai, kakak mau kasih tahu nih aktivitas minggu ini, yaitu ayat hafalan yang terambil dari Mazmur 37 ayat 3, yaitu percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Kakak ulang ya, Mazmur 37 ayat 3 yang bunyinya, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat hafalan bisa dikirim videonya ke kakak-kakak koordinator kelasnya masing-masing. Oke, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek.
ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Amin. Terima kasih Kak. Tuhan Yesus memberkati. Sejak